Halo sahabat Bumi, kembali lagi di podcast Bincang Bareng Bumi episode 4. Ngomongin perusahaan, terutama perusahaan yang bergerak sebagai perusahaan holding di bidang pertambangan dan mineral, tentunya nggak lepas dari corporate social responsibility alias CSR alias tanggung jawab sosial perusahaan. Untuk membahas itu lebih lanjut, kita udah sama-sama mengundang di sini sebagai narasumber kita Bapak Tovan Wibisono selaku Senior Manager Sustainability and CSR PT Bumi Resources Tbk. Halo Pak Tovan, Halo selamat Fiona. datang di Bincang Bareng Bumi nih Thank Pak. you. Sebelum kita mulai boleh perkenalan singkat dulu Pak. Oke, halo teman-teman Bumi semua. Perkenalkan saya Tovan Wibisono, saya sudah 8 tahun bekerja di PT Bumi Resources Tbk. Posisi saya sekarang Senior Manager Sustainability and CSR. Sustainability and CSR, oke. Itu sebagai Senior Manager Sustainability and CSR, tanggung jawabnya apa aja sih Pak? Oke, kalau jika kita berbicara role, itu mungkin ada dua elemen penting di dalam tugas saya. Yang pertama adalah bagaimana memastikan sustainability reporting ini dan performance-nya itu meningkat begitu ya. Dan yang kedua bagaimana memastikan bahwa CSR tidak hanya di level operations begitu ya, di level KPC dan admin karena mereka sudah well steady di level business unit kita masing-masing, tapi bagaimana juga di level holding kita bisa merencanakan dan mengimplementasikan CSR yang impactful sebagai bagian dari kontribusi Bumi terhadap stakeholder-nya. Oke, berarti yang memantau semua nih segala program-program CSR Bumi yang cukup mentereng ya teman-teman. Ngomong-ngomong kalau kalian follow sosial media Bumi, sering tuh ada penghargaan-penghargaan tentang CSR Bumi ya Pak. Ini berarti dibawa dari Bapak nih Pak? Ya, bisa Dan dibilang tim, itu ya? itu bekerja tim, kita bekerja tim. Jadi dari planning, penganggaran, approval, dari board begitu ya, terutama directorship yang mengampu begitu, hingga implementasi, monitoring dan evaluasinya itu under kita, under di tim CSR Departemen Bumi, yang which is kita di holding level itu timnya sangat concise Fiona. Jadi karena kita di holding kita nggak bisa banyak-banyak begitu ya secara headcount-nya begitu. Tapi kita percaya bahwa di tengah tim yang concise, mungkin hanya beberapa orang, kita mampu dan berniat mendeliver sebuah impact yang positif terhadap masyarakat. Oke, kalau boleh tahu berapa orang Pak timnya Pak? Hanya saya dan tim saya 2 orang lagi, yaitu Mas Andre sama Mbak Titi. Masalahnya Mbak Titi ini ya, Pak, ya? double-double pekerjaannya kalau untuk Mbak Titi begitu. Luar biasa Mbak Titi superwoman nih Pak ya. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut nih Pak tentang CSR, mungkin banyak sahabat Bumi di luar sana yang familiar dengan istilahnya CSR tapi belum tahu nih makna sebenarnya dan cakupannya dari CSR itu kayak apa tuh Pak sebenarnya? Oke. Kalau untuk CSR itu memang evolving ya, dari time to time begitu. Awalnya itu mungkin let's say tahun 70, 80, kita mengenalnya itu tuh corporate philanthropy begitu. Corporate philanthropy itu kalau kita kenal bahasa sederhananya sekarang itu adalah donasi. Begitu. Jadi by nature corporate philanthropy itu hanya memberikan one time saja. Umpama gitu gampangnya ya, ada bantuan pembangunan masjid kita kasih, ada bantuan Idul Adha misal seperti itu kita kasih, bantuan anak yatim kita kasih. Nah, seiring perkembangan zaman itu evolving menjadi corporate social responsibility atau bahasa kerennya sekarang creating shared value atau CSV. Oh, udah beda lagi bahasa. Beda lagi. Jadi bagaimana sekarang dampak perusahaan itu yang ditimbulkan itu bisa kita kelola dan kita integrasikan ke dalam kebijakan di dalam sebuah perusahaan begitu, dan kita memberikan impact balik kepada masyarakat secara lebih positif begitu. Nah, uniknya sekarang kalau untuk evolvement daripada CSR itu kita banyak dibantu oleh panduan-panduan internasional seperti ISO 26000 Guiding on Social Responsibility,
which is kita sudah melakukan gap assessment-nya dari beberapa tahun yang lalu begitu, dan completely 100% sekarang di dalam policy kita, di dalam lampirannya kalau Fiona baca CSR policy version 3.0 gitu ya, yang terbaru itu which is desain tahun lalu oleh Pak Aga Bakri, presiden kita, itu sudah memasukkan gap assessment yang 100% ke compliance kita terhadap ISO 26000 begitu. Jadi ada 7 core subject begitu ya. Kayaknya kalau saya harus jelaskan jadi kayak perkuliahan Ya, gitu. nggak apa-apa, Pak. Kuliah Jadi umum nanti nih kita. jadi kurang lebih itu pemenuhan atas 7 core subject itu kita sudah comply semua begitu. Nah, ada lagi sekarang bergerak sekarang ke creating shared value, bagaimana masalah yang ada di luar sana di stakeholder-nya Bumi atau di community-nya Bumi yang terdampak begitu ya. Mungkin kalau lebih cocok saya berbicara ini pada tataran di business unit ya, di operation ya, mungkin di sana ada penggalian, mungkin di sana ada debu segala macam. Bagaimana masalah ada di masyarakat itu diadopsi oleh perusahaan yang bersangkutan lalu dicarikan solusinya sebagai salah satu strategi perusahaan. Saya ambil contoh misalnya ada truk mungkin yang lalu lalang yang menimbulkan debu di masyarakat sepanjang hauling road kita begitu. Nah, bagaimana itu meminimalisir masyarakat, gangguan masyarakat terminimize begitu, at the same time itu juga bisa memberikan income generation kepada masyarakat. Kalau di Arutmin salah satu best practice-nya adalah bagaimana kita meng-engage water trucking itu tuh dari BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Jadi sekali tepok dapat 2 gitu loh. Ibaratnya dari sisi hauling road-nya itu terselesaikan, masalah polusi udaranya, debunya, dan di lain sisi gitu, BUMDes itu mendapatkan income dari kita. Kurang lebih seperti itu gitu loh. Jadi CSR itu sekarang evolving begitu, kita juga dibantu oleh Undang-Undang PT nomor 40 yang salah satu pasalnya bilang kita berkewajiban, setiap badan hukum di Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan program CSR seperti itu, dan juga ada Perpres tentang SDGs, Sustainable Development Goals, juga ada untuk perusahaan TBK kita juga dibantu oleh guideline dari OJK, POJK nomor 51 tahun 2017 tentang Sustainable Finance, di mana kita wajib untuk mengkomunikasikan capaian CSR kita, begitu. Nah, mengkomunikasikan capaian CSR kita memaksa kita, quote and quote gitu ya, memaksa kita untuk melakukan program CSR yang efektif. Kurang lebih gitu, Vio. Oke, berarti dari penjelasan yang panjang tadi mungkin singkatnya kalau CSR ini dia berdampak kepada kehidupan sosial masyarakatnya gitu ya Pak ya? Betul, Nah, harus. Terus ada juga nih Pak, saya pernah dengar istilah lain nih Pak, yang saya rasa mirip-mirip sejenis gitu ya Pak. Mungkin Pak, sahabat Bumi di luar sana juga suka agak bingung-bingung nih Pak. Ada ESG. ESG itu kan juga ada sosialnya tuh Pak. Betul. Nah di sini mungkin banyak yang suka ketuker atau mungkin nganggepnya sama kali atau beririsan kali. Itu sebenarnya bedanya apa sih Pak? ESG itu apa dan perbedaannya gimana? Sebetulnya kalau untuk CSR tadi udah clear ya seperti penjelasan saya. Nah, kalau ESG ini sebenarnya itu lebih kontemporer lagi, lebih baru lagi gitu. Sebenarnya ESG itu sebenarnya berangkat dari cara pandang investor terhadap sebuah perusahaan yang akan dibiayai, yang akan dikeluarkan dananya untuk perusahaan itu, begitu. Jadi ESG itu sebenarnya perspektif outside in kalau kita di perusahaan di perusahaan Bumi itu bilang gitu ya. Jadi bagaimana investor itu mempersepsikan kita sebagai perusahaan yang responsibel. Nah, kurang lebih filosofinya itu adalah ESG begitu. Jika di breakdown ESG itu environmental social governance, betul begitu. Kalau irisannya dengan CSR lebih kepada bahwa CSR adalah salah satu indikator yang akan mempengaruhi penilaian ESG begitu. Jadi di dalam dimensi sosial begitu ya, di dalam dimensi sosial ada salah satu indikator penilaian dari investor atau dari rating agency katakanlah seperti itu ya. Itu yang bernama CSR garis miring community development. Itu salah satunya. Di samping indikator-indikator yang lain di dimensi sosialnya. Let's say tentang ada human rights, ada tentang safety, ada tentang workforce development-nya seperti apa, ada lagi tentang apa? Tentang mungkin indigenous people dan segala macam. Kalau di environmental lebih kepada bagaimana pengelolaan emisi, bagaimana pengelolaan air, manajemen air, bagaimana pengelolaan biodiversity dan sebagainya. Sementara untuk governance, bagaimana
anti corruption itu tuh berlaku di sebuah perusahaan, whistleblowing sistemnya itu jalan, kurang lebih begitu, dan gender diversity-nya seperti board composition-nya seperti itu. Jadi memang kompleks begitu, tapi memang kompleks. Tapi itu kebutuhan yang setiap perusahaan sekarang ini itu harus jawab. Nah, balik lagi saya menggarisbawahi bahwa CSR adalah salah satu indikator kinerja yang dinilai di dalam ESG. Oke, berarti Gitu, ESG Vi. ini kalau saya bilang, kalau saya simpulkan ESG ini berarti payungnya gitu ya Pak ya? Betul. CSR ada di bawahnya? Betul, Oh, seperti begitu. itu. Begitu. Tapi ini saya tambahkan ya, tapi karena yang hadir lebih dulu adalah CSR, jadi boleh jadi CSR yang lebih populer. Kalau Oke. berbicara familiarity-nya gitu ya, buat orang-orang awam mungkin CSR lebih populer karena datang lebih dulu. Nah, Oke. ESG mengemas dengan payung yang lebih besar, kurang lebih begitulah. Nah Pak, ini kan Bapak udah 8 tahun ya Pak Ya, berkarir betul. sebagai di bidang sustainability and Ya. CSR di PT Bumi Resources Tbk. Nah, untuk sejauh ini nih Pak, program CSR apa aja yang udah dilakuin sama Bumi dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat? Oke, nah ini menarik. Mungkin dari awal itu mungkin Bumi itu tuh ada shifting ya dalam beberapa tahun terakhir begitu. Yang biasanya itu seperti saya bilang lebih ke filantropi atau donasi begitu. Kita juga mau sebagai holding sebenarnya kalau ada pertanyaan gitu ya, eh, memangnya holding itu memberikan dampak apa sih untuk perusahaan? Ya sebenarnya kalau kita di sini kita nggak lihat ada lubang galian, Iya. kita nggak lihat ada debu, kita nggak lihat ada segala macam yang lain-lain ya yang boleh jadi dipandang negatif begitu. Tapi tetap, since Undang-Undang PT itu bilang bahwa nomor 40 itu bilang bahwa setiap badan usaha berkewajiban melakukan TJSL bahasanya, tanggung jawab sosial dan lingkungan, ya kita melakukan itu sebagai warga masyarakat yang baik gitu loh, sebagai pelaku bisnis yang bertanggung jawab dan yang yang baik seperti itu. Nah, shiftingnya itu berupa kalau dulu lebih kepada filantropi, sekarang lebih kepada community development begitu. Jadi pengembangan masyarakat begitu. Kenapa? Karena kita punya guideline di CSR policy dibilang visinya kita itu adalah to develop self-sustained society, menciptakan, meng-create masyarakat yang mandiri begitu. Nah, melalui apa? Nah, indikator-indikator kegiatannya itu sebenarnya sudah digarisbawahi di situ. Itu terentang dari pendidikan, dari income generation, economic empowerment, dari lingkungan, begitu ya, dan juga dari hal-hal lain seperti juga kesehatan gitu. Nah, kita juga meng-equip for the past 2 atau 3 tahun terakhir, karena ESG ini semakin besar bola saljunya, kita juga meng-equip bahwa kegiatan atau program CSR kita juga harus memiliki nilai ESG-nya begitu. Jadi artinya selain community development nggak hanya dikembangkan masyarakatnya saja, tapi juga dari sisi aspek lingkungannya seperti itu. Nah, contohnya saya mau ambil contoh ya Fiona. Kita sudah melakukan let's say di program pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Yang di Bekasi itu ya Pak? Yang di Bekasi, di Kelurahan Kebalen, itu sudah kita tinggalkan setahun yang lalu. Oke. Itu sudah kita tinggal setelah kita desain bahwa program itu, kita rancang itu dari pas COVID, tahun-tahun COVID gitu. Nah, kita rancang itu untuk multi years alias 3 tahun begitu. Nah, kita melakukan staging. Strateginya tahun pertama adalah building awareness-nya, tahun kedua adalah capacity building-nya, tahun ketiga adalah fase reinforcement-nya begitu. Nah, tidak hanya pengembangan masyarakatnya saja, tapi lingkungannya juga kena. Saya mau ambil contoh bahwa sekitar 80 ton sampah itu sudah kita kurangi dari program itu. Itu menurut saya angka yang cukup besar. Terlebih lagi bahwa di sana itu ketika kita masuk intervensi pertama, di situ terdapat tempat pembuangan sampah sementara benar-benar di bantaran Kali Bekasi begitu di Kelurahan Kebalen. Itu juga sudah kita rapikan, sudah kita angkut semua, kita juga melakukan koordinasi dengan unsur pemerintahan di sana dan dinas kebersihan, tidak ada lagi yang boleh buang sampah di sana. Di sana sudah bersih, kita lakukan penghijauan di bantaran kalinya. Semua sampah akhir dari Kelurahan Kebalen, karena ini pilot project, kita sudah berani kirimkan ke tempat pembuangan akhir Burangkeng gitu di Bekasi. Nah, hal-hal lainnya seperti ketika kita intervensi di tahun pertama, itu hanya ada 1 bank sampah di sana. Dan itu pun antara bahasanya mati segan hidup tak mau lah ya gitu. Nah, setelah kita melakukan pembinaan, setelah kita melakukan capacity building,
Di setelah kita tinggal, itu sekarang sudah ada 9 bank sampah Yang begitu. hidup dia, Pak? Yang hidup, Oke. yang hidup. Jadi kalau Fiona melakukan, let's say ya, kalau nanti mungkin berkesempatan sama kita gitu ya, sama Andre mungkin untuk jalan ke sana keliling dalam jangka waktu dekat mungkin ada gitu. Jadi nanti kontekan aja sama tim CSR gitu. Jadi income generation dari total 9 bank sampah itu per tahunnya itu sekitar 176 juta. Jadi bank sampah itu yang disortir, yang diolah, yang dibikin, didaur ulang segala macam, itu circular ekonomi. Nah, bahasa kerennya itu. Ekonomi sirkulernya itu hingga mencapai 176 juta seperti itu. Jadi itu mengindikasikan bahwa capaian di program ini sudah tercapai. Artinya begini, kita tidak akan meninggalkan program ketika masyarakat itu masih tertatih-tatih dan belum bisa secara swadaya melanjutkan program yang sudah kita berikan begitu loh. Karena balik lagi tadi to develop self-sustain society begitu ya. Jadi kita pastikan mereka sudah sustainable, kita baru kita baru tinggalkan. Kita akan mencari daerah-daerah lain yang mungkin butuh asistensi dari kita seperti itu. Hal lain juga dari sisi serapan karbon. Nah, mungkin Fiona akan tanya, irisannya sama ESG apa Pak? Kurang lebih gitu ya. Iya. Nah, mungkin itu. Ada elemen-elemen lingkungannya kurang lebih seperti itu. Nah, serapan karbonnya itu tuh 0,1 gigaton seperti itu. Dari 9 CO2 itu, Pak? ekuivalen. Dari 9 bank sampah itu apa gimana maksudnya? In total jadi nggak hanya bank sampah, kita juga melakukan urban farming. Oh, di kawasan itu? Betul, Oke. kita juga melakukan penataan terhadap lahan-lahan tidur itu menjadi lahan-lahan hijau masyarakat dan tanaman toga, tanaman obat iya, dan keluarga. tanaman obat keluarga. Perkembangannya itu sangat signifikan, cukup membanggakan begitu. Dan jujur dari situ salah satunya adalah itu menjadi indikator keberhasilan kita untuk award terakhir kita di bulan Februari 2025 ini ketika kita mendapatkan award di level Asia, yaitu di kota Ho Chi Minh City. Salah satu penilaiannya adalah itu. Kurang lebih itu, Fiona. Oke. Berarti Pak, mulai dari tadi 3 tahapan tadi itu yang intervensi, terus yang kedua apa tadi Pak? Yang kedua, jadi awareness, capacity building, reinforcement. Ya? Nah, itu dari 3 tahap itu yang tersulit apa Pak? Tentunya reinforcement ya, tentunya di tahap akhir. Karena benar-benar itu kita assessment sekali, bagaimana kita mengidentifikasi bahwa masyarakat ini sudah bisa kita tinggalkan. Kita nggak bisa, ciri khas program CSR yang efektif adalah kita tidak bisa berlama-lama di satu area target ini gitu, karena kita nggak bisa membiarkan masyarakat itu tuh terus-menerus kita berikan asistensi. Kita harus move on gitu. Kita harus pastikan dia mandiri begitu loh. Nah, yang salah satu yang tersulit di tahun ketiga reinforcement itu adalah bagaimana kita meyakinkan pemangku kepentingan di level pemerintah Kabupaten Bekasi ya at least di kelurahan atau di kecamatan itulah yang menjadi target. Itu adalah bagaimana kita meyakinkan mereka untuk law enforcement pelarangan penggunaan kantong plastik. Itu kita lakukan. Dan setiap minimarket diberikan surat edaran untuk pelarangan itu dan dilakukan sosialisasi kepada masyarakatnya agar membawa kantongnya sendiri. Itu berhasil. Kita melakukan itu dan sampai sekarang. Gitu. Sampai sekarang masih berlanjut? Sampai sekarang. Oke, berarti sekarang bank sampah yang di Kabupaten Kebalen itu Pak, 99-nya udah dikelola sama masyarakat? Dikelola sama masyarakat. Dikelola sama masyarakat, diawasi oleh pemerintah dan sama akademisi, dan dengan asosiasi atau paguyuban bank sampah di pemerintah Kabupaten Bekasi, begitu ya. Plus yang membanggakan juga adalah kita diberikan tanah hibah, bukan ke bumi ya pastinya ya, ke komunitas sana gitu ya, ke target beneficiary sana. Tanah hibah untuk didirikan namanya sekolah sampah masyarakat atau sesama. Jadi any kind of education yang related dengan waste, dengan sampah gitu, dari mungkin anak-anak sekolah dasar sampai dengan universitas, disitulah percobaannya. Disitulah dilakukan pendampingan tentang prinsip-prinsip 3R, reuse, reduce, recycle seperti itu, dan itu hidup hingga sekarang dan itu dijadikan sekretariat bank sampah bersama, kurang lebih begitu. Jadi
saya juga bersyukur dalam kesempatan ini terhadap masyarakat Kebalen waktu itu karena semangatnya luar biasa. Sorry, saya lupa sampaikan ke Fiona. Yang paling susah apa, Pak? Satu, yang paling susah adalah bagaimana menjaga semangat masyarakatnya itu tetap tinggi. Itu yang paling susah. Betul. Jadi kalau saya berpesan sama tim saya atau sama partner-partner kita adalah bagaimana kita mengencourage semangat masyarakat itu tetap mau berada on track di dalam program kita. Itu yang paling sulit. Betul. Karena nggak sekali dua kali, banyak sekali hambatan rintangan. Taunya juga banyak juga mungkin masyarakat atau pihak-pihak di sana, walaupun ya bisa disebut mereka mungkin kurang pemahamannya ya, mereka maunya instan, maunya ya Pak uangnya aja apa segala macam yang seperti itu banyak gitu. Nah itu justru tantangan yang kita harus sadarkan kepada target beneficiary kita. Oke, betul. Wah keren banget ya Pak. Dalam waktu 3 tahun itu udah bisa terbentuk tuh kemandirian masyarakat untuk aware dengan pengelolaan sampah gitu ya. Oke, berarti Pak, biar nggak ada sahabat bumi yang salah paham di luar sana Pak. Tadi kan Bapak sempat sebut angka yang lumayan fantastis tuh ya Pak ya, 176 juta dalam waktu 1 tahun. 1 tahun 9 bank sampah. Dari 9 bank sampah. Betul. Ini biar sahabat bumi yang salah paham Pak, itu uangnya untuk siapa Pak? Nanti dibilang, wah 176 juta diambil lagi kan itu sama bumi gitu lagi Pak. Enggak. Jadi sebenarnya begini Fiona. Jadi sebenarnya di dalam bank sampah itu kan ada nasabah bank sampah. Terdiri dari keluarga-keluarga yang memang menjadi anggota di dalam bank sampah itu. Jadi sesuai dengan prinsip sirkular ekonomi begitu. Jadi akan kembali ke mereka-mereka juga. Kita benar-benar nggak untuk benefit apapun, itu memang pure dari mereka, oleh mereka untuk mereka. Pada akhirnya itu untuk mereka dan untuk pengembangan mereka juga ke depannya seperti apa. Kalau mereka merasa bahwa Pak 9 kurang bank sampahnya, mari kita dirikan lagi sampai 10, sampai 12, iya monggo, terserah. Karena apa? Karena kita sudah tinggalkan dan mereka benar-benar sudah dinilai kemandiriannya bahwa mereka cukup proper, kurang lebih seperti itu. Oke, berarti kalau udah ditinggal silahkan gitu ya? Silahkan. Jadi project sudah kami hand over kepada masyarakat, seperti itu. Gitu teman-teman bumi, jadi pihak bumi sama sekali tidak mengambil keuntungan apapun ya Pak ya, benar-benar cuma memfasilitasi, membangun awareness dan mengedukasi masyarakat setempat untuk membangun kemandiriannya juga gitu ya Pak ya. Selanjutnya nih Pak, kalau tadi kan di bidang pengelolaan sampah itu kan mungkin lebih ke pengembangan ekonomi bisa jadi ya Pak ya, pengembangan ekonomi masyarakat, terus juga lingkungan gitu ya Pak ya. Nah tapi kira-kira ada nggak sih Pak fokus tertentu yang di program CSR Bumi itu udah kita fokus ke pendidikan aja lah, atau mungkin fokus ke sampah aja, fokus kemana aja gitu, ada nggak Pak? Seperti saya sampaikan tadi, karena kita mengacu kepada guideline CSR policy yang sudah di-approve oleh Pak Presiden Direktur, maka pendidikan menjadi salah satu fokus kita juga. Untuk pendidikan, kita mengadopt pendidikan yang berbasiskan teknologi atau ICT ya, Information Communication and Technology begitu. Kenapa gitu? Karena target-target kita adalah sekolah-sekolah yang underprivileged begitu. Terus mungkin ada pertanyaan, di mana sih Pak kurang lebih begitu. Nah sesuai dengan CSR policy, lokusnya atau fokus regionnya katakanlah begitu ya, areanya itu ada di daerah-daerah penyangga Jakarta. Jadi prinsip kita ya kalau udah Jakarta kan udah sustain lah ya mereka gitu loh. Jadi di Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang dan Bekasi gitu. Nah, berbicara masalah pendidikan gitu, kita sudah mendeploy 70 perpustakaan digital dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Itu 70 perpustakaan digital dengan harapan satu, tumbuhnya minat baca dari siswa begitu. Yang kedua, konten-konten di dalam perpustakaan digital itu bisa diunduh tanpa menggunakan internet. Nah, that's why tadi saya sampaikan kita adopsi ICT. Jadi ini konten tanpa internet, jadi bisa diunduh secara gratis dan diupdate secara reguler begitu oleh kita gitu loh di bumi gitu untuk bisa dinikmati dan bisa digunakan semaksimal mungkin oleh guru-guru di sana. Karena kalau Fiona berkunjung, nggak usah jauh-jauh ya, kira-kira 5 kilo dari bandara aja, saya ambil contoh gitu, di daerah Teluk Naga atau di daerah Mauk. Itu sekolahnya udah mau ambruk, itu sekolahnya nggak punya koleksi bacaan buku. Bagaimana kita mau meningkatkan literasi? Sementara Indonesia
melek literasinya boleh jadi itu urutan 5 paling bawah gitu loh. Jadi jadi itu problem banget kalau di kita gitu ya. Dan juga bagaimana kita menghadirkan learning system itu tuh yang fun untuk siswa. Jadi bagaimana siswa itu dekat dengan teknologi karena nanti mungkin ketika dia besar teknologi lebih advance dari yang kita rasakan sekarang. Jadi familiarisasi itu tuh harus kita berikan begitu loh. Nah, program itu berdampak dari assessment kita itu dari tahun 2019 hingga tahun 2023 berdampak 42.000 pada 42.000 anak sekolah begitu loh. Jadi program itu benar-benar program yang sangat multi years begitu karena kita desain bahwa bagaimana kita bisa memberikan impact yang besar, yang signifikan terhadap 3 kabupaten penyangga Jakarta ini, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau hal-hal yang lain di luar dari pendidikan untuk yang sifatnya community empowerment untuk income generation, saat ini kita tengah berada dalam fase tahun kedua untuk mangrove conservation and community empowerment di wilayah Kabupaten Bekasi Utara itu di Muara Gembong. Jadi di situ kita sudah berhasil menanam 30.000 bibit mangrove begitu di dalam 30 hektar lahan begitu. Akan ada pertanyaan, tantangannya apa Pak? Gitu kan kurang lebih. Tantangannya di tahun kedua ini adalah kita menjawab tantangan yang diberikan oleh warga masyarakat sekitar. Mereka merasa tambaknya makin kena abrasi dari pantai begitu, dan penanamannya harus lebih frontline lagi, harus mendekati pantai. Jadi aksesnya lebih sulit begitu, life expectancy dari si mangrove-nya juga jadi lebih rendah begitu. Tapi karena kita juga memiliki partner dan expert yang kuat di situ gitu. Alhamdulillah hingga sekarang itu bisa teratasi. Walaupun di beberapa area kita sebutnya itu dead zone gitu ya. Area-area yang butuh ditambal sulam begitu. Tapi itu oke, itu bagian dari resiko yang sudah kita mitigasi. Kurang lebih seperti itu. Kita balik bahas pendidikan lagi. Itu kan salah satu programnya emang tadi kan intinya berarti apa ya? Program utamanya program CSR Bumi itu lebih ke pendidikan concernnya. Salah satunya. Nah, itu sudah berapa sih Pak? Saya lihat kan Bumi pernah bangun TK, PAUD yang dari olahan sampah itu ya Pak ya? Iya, betul. Nah, itu udah jadi berapa sekolah tuh Pak? Kalau sekarang itu program itu sebenarnya begini, itu 2 tahun terakhir kita pakai yang namanya EcoBricks. EcoBricks itu adalah dia pengganti bata dari material sampah plastik, begitu. Jadi, let's say ya analoginya satu ruang kelas TK atau PAUD katakanlah seperti itu kita bisa menghemat itu sekitar 3 ton sampah plastik. Untuk satu ruang kelas? Untuk satu ruang kelas. Biasanya kita membangun itu paling sedikitnya itu 2-3 ruang kelas. Jadi sebenarnya kalau untuk program sekolah itu sebenarnya untuk school reconstruction itu kita sudah mulai itu dari tahun 2018 sebenarnya. 2018 plus ada satu sekolah itu di daerah pasca bencana itu which is di Lombok Utara begitu. Karena apa? Karena balik lagi di CSR policy kita diamanatkan bahwa 3 wilayah penyangga Jakarta plus daerah bencana. Tapi itu kan kasuistis ya. Seperti berarti itu. Daerah bencana juga termasuk ini. Daerah bencana juga termasuk begitu. Seperti juga kita membangun rumah itu tuh waktu itu bekerja sama dengan teman-teman BRMS atau CPM, Citra Palu Mineral. Itu waktu itu kita bangun rumah pasca bencana Palu dan Sigi waktu itu. Berarti di sana di Palu dan Sigi itu. Di sana. Berapa rumah Pak? 10 rumah. Kita 10 rumah kita bangun di sana karena benar-benar kondisi shelter dan kamp pengungsian itu benar-benar memprihatinkan seperti itu. Berarti 10 rumah itu kemudian digunakan sebagai pengungsian? 10 rumah itu jadi begini, ketika pasca gempa mereka tidak boleh lagi menempati rumah itu. Karena apa? Rumah itu adalah aliran atau lekukan likuifaksinya. Gitu ya. Jadi pemerintah setempat merelokasi tempat tinggal mereka.
kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, kita bangunnya di tempat relokasi Oh. itu sudah bukan rumah sementara, sudah bukan rumah shelter, tapi sudah rumah permanen. Tapi memang rumah tumbuh, artinya kita bangun kurang lebih itu 60-70 meter persegi, kamar 2, kamar mandi, dan segala macam fasilitas basic lainnya. Tapi itu sudah permanen dan kita desain rumah, rumah bukan tahan gempa ya, istilahnya adalah rumah yang cukup bisa menahan ketika ada goncangan gempa sekian skala Richter, kurang lebih seperti itulah. Oke, berarti tadi kan Bapak sempat bilang tuh kalau perusahaan itu wajib mendisclose terkait dengan program-program CSR-nya gitu ya Pak ya. Nah, berarti dalam 1 tahun, apakah program-program CSR itu hanya didisclose dalam bentuk sustainability report kah atau bentuk apa aja nih Pak disclose-nya? Sebenarnya sih nggak juga. Kalau begini, kalau dari teori komunikasi kan sebenarnya kan kita itu sebenarnya needs-nya siapa dan targeted public-nya siapa gitu. Kalau untuk internal ya it could be anytime sebenarnya gitu loh. Kalau itu untuk kepentingannya board gitu, mungkin secara sebulan sekali kita supply data terhadap direktur yang mengampu begitu loh. Kalau untuk sifatnya itu untuk join board begitu ya, mungkin 3 bulan sekali atau segala macam gitu. Kalau untuk kepentingannya annual karena secara formalnya gitu, kita diminta annual. Oh. Kurang lebih begitu. Kecuali teman-teman di business unit boleh jadi setiap kuartal mereka akan memberikan reportnya. Begitu. Karena panduan di ESDM dan KLHK itu berlakunya untuk perusahaan-perusahaan yang operation. Jadi kita tidak wajib untuk mendisclose itu, tapi wajib mendisclose dalam kurun waktu tahunan. Jadi maka dari itu muncullah di sustainability report kita, kurang lebih begitu. Oke, berarti untuk sahabat bumi di luar sana yang mau tahu lebih lanjut tentang apa aja sih yang dilakuin sama tim sustainability dan CSR Bumi Resources TBK ini bisa langsung akses aja ya Pak ya Akses sustainability saja. report-nya. Termasuk yang belum saya sampaikan karena kasihkan ngobrol sama Fiona bahwa kita juga punya program pipanisasi air, penyediaan air bersih. Kita bukan bor, tapi kita menggunakan sumber mata air di atas gunung, di daerah Bogor begitu, dan kita pipanisasi. Sekarang itu sudah hampir 500 jiwa yang teraliri air, kurang lebih seperti itu. Ditambah lagi 7 fasilitas publik ya, termasuk sekolah dan musola begitu loh. Kita juga isu lingkungan yang lain, kita juga ada konservasi terumbu karang di Pulau Tunda, kerjasama juga dengan Dinas Kelautan dan Perikanan di Banten seperti itu. Kita juga sudah menanam 700 fragmen karang, 300 mangrove dan 200 bibit lamun di sana atau seagrass di sana. Termasuk juga kita mengequip kemampuan dari warga masyarakat Pulau Tunda. Kalau Pulau Tunda itu 2 jam by speedboat ya dari pelabuhan di Banten begitu. Itu mengequip mereka itu dengan keterampilan pariwisata. Jadi bagaimana menjadi pemandu, bagaimana juga untuk untuk ibu-ibunya nanti kita equip juga dengan pengolahan makanan khas di sana dan itu masih ongoing sebenarnya. Pak. Ya. Pertanyaan terakhir dari saya, Pak. Ya. Dari saya nih, Pak. Ini Oke. pribadi. Ada nggak sih, Pak, target atau impian? Mungkin ada kayak program-program yang Bapak udah ada, idenya udah ada nih di kepala, cuman belum terlaksanakan, belum terwujud. Ada nggak, Pak? Boleh di-share nggak, Pak? Siap. Sebenarnya ini bukan completely new ya sebenarnya, tapi kita ingin mereplikasi keberhasilan yang beberapa tahun lalu kita sudah lakukan, terutama pasca COVID banget kita melakukan program ini. Itu adalah empowerment for difabel. Jadi teman-teman difabel atau person with disability, bagaimana kita memberdayakan ekonomi mereka. Karena dari pengalaman kita gitu ya, 150 orang yang kita bantu pasca COVID itu di tahun 2021 seingat saya, hingga sekarang mereka tuh masih loh Fiona, mereka masih berdagang warung. Mereka ada yang dagang kopi seperti itu. Nah, itu kita equip pelatihannya, modalnya kita berikan gitu loh. Terus juga kita monitor dari hasil evaluasi kita terakhir begitu ya. Menunjukkan bahwa ketika kita bantu mereka terakhir itu di tahun 2021 sampai sekarang itu mereka masih ongoing melakukan itu. Artinya
income generation mereka tuh cukup stabil. Dari yang benar-benar tidak berdaya, dari yang benar-benar perlu bantuan, begitu. Dan mereka juga bingung mau bantu kemana karena keterbatasannya mereka, gitu. Hingga sekarang itu mereka masih survive. Nah, program ini yang mau kita replikasi lagi. Sebenarnya yang seperti ini gampang kok, gitu loh. Kita tinggal nanti kita engagement dengan asosiasi atau paguyuban dari teman-teman difabel seperti itu. Data mereka sudah sangat banyak di situ dan bagaimana kita meng-approach-nya, kita pasti akan terbantu oleh dinas sosial setempat. Jadi sebenarnya itu sih, jadi lebih kepada bukan in my wildest dream kita harus bikin apa, tapi yang terdekat dulu aja. Dan banyak sekali yang orang-orang itu tuh nafikan fakta bahwa teman-teman difabel itu minim sekali bantuan kontribusi terhadap mereka. Itu sih sebenarnya Fiona. Oke, benar berarti bukan cuma apa ya Pak, bukan cuma kita ngasih sekali doang gitu ya, Betul. tapi ini bagaimana membuat bantuan itu jadi berkelanjutan gitu ya Pak, Betul. untuk kemandirian kehidupan penerima bantuannya gitu ya Pak ya. Oke, semoga disegerakan ya Pak ya program Amin, ini insya Allah. akan berjalan antara tahun ini mungkin atau tahun depan, semoga bisa memberi manfaat bagi banyak orang-orang difabel di luar sana. Oke, terakhir nih Pak, terakhir lagi nih. Terakhir Pak, Oke. pesan kesannya apa Pak? Oke. Menjadi narasumber di Bincang Bareng Bumi episode 4. Oke, kesannya ini sebenarnya podcast yang bisa dibilang forum yang menurut saya produktif ya. Jadi menurut saya kalau kita berbicara pada tataran sosial media begitu amat sangat banyak yang bisa dieksplor. Salah satunya adalah ini begitu. Kalau sekedar post atau story seperti itu kan sudah secara reguler dilakukan. Justru hal-hal yang seperti ini yang harus eksplor lebih banyak dan jangan berhenti di saya atau teman-teman yang kemarin hanya beberapa orang saja begitu. Tapi juga untuk teman-teman lain bisa memberikan perspektif yang berbeda sesuai dengan keahlian mereka di bidangnya. Seperti dengan teman-teman corporate secretary, dengan teman-teman dengan teman-teman marketing, itu menarik tuh. Dengan teman-teman marketing, tantangannya apa? Itu kan jadi keren tuh Fiona tuh. Terus juga di era sekarang banyak invasi, perang segala macam, apakah itu mengganggu? Nah itu banyak tuh sebenarnya orang yang mau tahu begitu loh. Jadi saya mengencourage podcast yang keren ini tetap continue dan sustain. Itu aja sih sebenarnya. Asik, sustain guys. Ya, terima kasih banyak nih Pak Tovan nih udah menyempatkan dan bersedia hadir menjadi narasumber Fiona di podcast kali ini. Thank you. Semoga ada kesempatan lain kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang sustainability dan CSR dan ditunggu program-program keren lainnya ya Pak ya. Amin. Thank you very much. Terima kasih sahabat Bumi udah nonton podcast Bincang Bareng Bumi episode 4. Semoga cerita-cerita yang tadi disampaikan bisa menjadi wawasan baru bagi kita semua. Sampai di sini dulu episode Bincang Bareng Bumi kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan tentunya share ke teman-teman kamu. Bye!